Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu. Salam telah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabatku, penghuni roh yang terus berdatangan di Indonesia, dan kabarnya akan datang lagi 6 kapal yang akan bersandar di wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Aceh. Sahabatku, baru saja kemarin terjadi penyandaran kapal pengungsi roh yang namun ditolak oleh warga setempat. Hal ini pun menuai kontroversi. Sahabatku, bagaimana menurut Anda tentang pengungsi rohingya yang terus berdatangan di Indonesia? Sebelumnya juga telah banyak pengungsi rohingya yang datang di wilayah Aceh dan diberikan fasilitas dan juga tempat dan juga diberikan makan. Namun banyak dari mereka yang kabur menuju ke Malaysia. Sahabatku, tidak sampai di situ juga, namun mereka pun terus berdatangan dengan beberapa kapal. Baru kemarin juga datang 1 kapal dan dikabarkan akan datang 6 kapal lagi yang akan datang di wilayah Aceh. Hal ini pun menuai kontroversi. Sahabatku, bagaimana menurut Anda? Berikut ini adalah video ulasannya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, share, subscribe YouTube Dakwah Harian TV agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar dunia dan khasana Islam dari Dakwah Harian TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengungsi Rohingya ditolak di Aceh. Kemenlu tegaskan Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung. Badan PBB untuk urusan pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees meminta Indonesia memberikan bantuan kepada 341 pengungsi Rohingya. Saat ini, perahu ketiga yang membawa sekitar 200 pengungsi Rohingya belum diizinkan untuk mendarat dan tetap berada di lepas pantai Aceh. Padahal menurut UNHCR, mereka membutuhkan makanan, air, dan perhatian medis, termasuk sejumlah besar perempuan dan anak-anak. UNHCR meminta agar kepedulian dan keramahan diberikan secara berkelanjutan untuk mendukung pendaratan perahu lain yang mungkin akan datang, termasuk perahu ketiga yang saat ini terombang-ambing di lepas pantai Aceh. Dengan mengizinkan pendaratan aman kepada sekitar 341 pengungsi Rohingya yang tiba dengan 2 perahu terpisah antara tanggal 14 dan 15 November, Indonesia telah menunjukkan solidaritas dan jiwa kemanusiaan yang kuat, ujar Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia, An Maiman, dalam keterangannya Jumat 16 November 2023. UNHCR dan para mitra telah berada di lokasi pendaratan, bekerja sama erat dengan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang telah mendarat, termasuk banyak perempuan dan anak-anak. UNHCR dan para mitra juga siap mendukung masyarakat dan pihak berwenang untuk menanggapi kebutuhan mereka yang mungkin mendarat di waktu mendatang. Selain perahu yang saat ini masih dalam kesulitan, laporan menunjukkan bahwa setidaknya 1 perahu lain mungkin berada di laut. Kemungkinan lebih banyak kapal yang berangkat dari Bangladesh dan Myanmar dalam waktu dekat, karena pengungsi Rohingya terus mencari keamanan dan perlindungan. Perjalanan berbahaya dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki peluang dan yang telah kehilangan harapan. Saat krisis global semakin meningkat dan sumber daya kemanusiaan, ratusan pengungsi Rohingya ditolak warga di perairan Aceh. Begini alasannya. Baru-baru ini kapal kayu yang membawa ratusan pengungsi Rohingya menepi di perairan Aceh pada Kamis 16 November 2023 tengah viral dan jadi sorotan. Meski kapal kayu tersebut sudah menepi, ratusan pengungsi Rohingya di dalamnya ditolak warga Aceh. Dikabarkan kapal kayu tersebut hendak bersandar di desa tepi pantai Gampong Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Birawan, Aceh. Namun kedatangan pengungsi Rohingya ditolak masyarakat setempat. Sejumlah warga pun tampak berkumpul di pantai Gampong Kuala Pawon. Mereka menolak pendaratan kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut. Dalam video viral yang beredar, kapal sepanjang 50 meter tersebut terlihat terombang-ambing oleh ombak beberapa meter dari bibir pantai. Dari kapal kayu, ratusan pengungsi tampak melambaikan tangan untuk minta pertolongan. Namun warga membalasnya dengan gerakan meminta pengungsi meninggalkan pantai. Sementara itu, beberapa warga berinisiatif membantu pengungsi dengan mengantarkan beras serta mie instan. Bantuan tersebut diantarkan oleh warga ke kapal kayu pengungsi Rohingya dengan menggunakan bot. Namun setelah diterima, bantuan tersebut langsung dibuang ke laut oleh pengungsi. Dengan bahasa isyarat, mereka mengungkapkan bahwa bukan bantuan yang dibutuhkan, tapi izin untuk mendarat. Melihat bantuan dibuang ke laut, warga tetap tidak memperbolehkan pengungsi untuk mendarat ke pantai. Keucik Pulau Pinong Meunasah II atau Kuala Pawon Jangka Muhtar mengatakan masyarakat menolak kedatangan imigran Rohingya
karena khawatir mereka mendatangkan banyak masalah. Kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya, yakni saat para pengungsi Rohingya mendarat di Jangka pada 6 Maret 2020. Kala itu para pengungsi Rohingya mendarat di pesisir Gampong Alwe Buyapasi Jangka. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka warga menolak para pengungsi Rohingya untuk mendarat di pesisir Jangka Trangya. Penolakan dilakukan agar kawasan mereka tetap aman. Sementara itu, Faisal selaku perwakilan UNHCR yang berada di lokasi dan menerjemahkan keinginan para pengungsi. Ia mengatakan ada sekitar 249 jiwa dalam kapal kayu tersebut, termasuk anak-anak dengan tujuan mencari perlindungan. Saat diminta tanggapan oleh perwakilan UNHCR, Keucik Mukhtar mewakili masyarakat tetap keberatan untuk menampung para pengungsi di tempat mereka. Penasaran dengan pembagian wilayah Myanmar? Berikut penjelasannya. Myanmar terbagi atas 21 bagian yang terdiri dari 7 wilayah, 7 negara bagian, 1 wilayah persekutuan, dan 6 wilayah administrasi mandiri. Seperti yang kalian lihat pada peta, wilayah Myanmar yang paling barat, yaitu negara Rakhine, langsung berbatasan dengan Bangladesh. Di negara bagian Rakhine inilah terjadinya konflik horizontal antara etnis Arakan yang beragama Buddha dan Rohingya yang beragama Islam yang menyebabkan tercabutnya status kewarganegaraan etnis Rohingya menjadi warga negara Myanmar, sehingga PBB menobatkan Rohingya sebagai etnis tertindas di dunia. Kalian bisa melihat sendiri bahwa etnis Rohingya ini sangat mirip dengan orang-orang dari Bangladesh dan India. Perlu diketahui, Myanmar adalah negara dengan populasi mayoritas beragama Buddha. Sedangkan bahasa Myanmar, yaitu bahasa Burmese, berasal dari dataran tinggi Tibet. Can you tell me your name, please? Yeah, I'm Deliwarsha. Delhi Warsa. Where you come from? Bangladesh. Morning. So Do you know where are you now? yeah, I know this is people say this is Indonesia. After Indonesia, where are you going to? After Indonesia? Inshallah, I won't go anywhere. If this country is very well. This country is very amazing. This country of the people of this world is very amazing. So that's why I won't go anywhere. If the government of this country is agreeable for us to keep us, inshallah we'll stay here. Not only I, but also my sister and my brothers, my uncles. They all stay in Bangladesh, in Indonesia. How do you know you are in Indonesia right now? How do you know? Actually, we plan to come Indonesia. So the middleman, he fished us to Indonesia last night. After fishing, they have flew away with a speedboat. So you are exactly want to go to Indonesia, right? Yeah. I exactly come to Indonesia. My aspiration is to come Indonesia for accomplishing my ambition. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study. And also not only I, but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. Sebenarnya itulah ulasan seputar pengungsi Rohingya yang terus berdatangan di negara Indonesia, dan kabarnya akan banyak lagi pengungsi Rohingya yang akan berdatangan di Indonesia, bahkan disengaja agar mereka diberangkatkan dari wilayah pengungsian mereka yang berada di Bangladesh untuk datang ke Indonesia. Hal ini tentu akan mengganggu jumlah penduduk yang berada di wilayah Aceh, dan ditakutkan suatu saat nanti mereka akan menguasai wilayah tertentu dan mengakuinya sebagai sebuah negara tertentu. Jangan sampai ini terjadi ya. Nah, bagaimana menurut komentar kalian? Barakallahu fikum wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.